Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Afara'aita alladhi tawalla wa a'ta qalilan wa akda a'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara. Kita lewati penjelasan tafsir ayat-ayat ini. Bahwa makna ayat-ayat ini adalah tentang orang yang berpaling dari kebenaran, dari ketaatan, dari apa yang didakwakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia lebih memilih kekafiran, kesyirikan, dan dalam hal harta dia rakus, tamak, bakhil. Oleh karena itu digambarkan dia jika memberi hanya sedikit dan tidak akan berlanjut. Memberi sedikit dan dia akan akda, dia akan berhenti ya, dari amalan itu. Dia akan menahan hartanya. Setelah memberi sedikit dia akan menahan hartanya dan tidak memberi lagi. Karena perbuatan ma'ruf, perbuatan baik seperti itu bukan karakter orang kafir, orang musyrik semacam dia. Sama dengan itu dia merekomendasi dirinya, menganggap dirinya yang bersih, dirinya yang benar, dirinya yang lebih baik daripada Muhammad Nabi SAW. Kemudian dia mengklaim ya seperti itu dan mendustakan seluruh berita-berita yang dibawa oleh Nabi SAW. Nabi SAW kita mengimani bahwa apa yang diberitakannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa wahyu yuha, itu semata adalah wahyu mengabarkan tentang perkara gaib. Bahwa orang yang bertakwa ya, orang yang bertakwa, beriman, beramal soleh, dia nanti di akhirat akan beruntung, berbahagia, mendapat balasan yang terbaik, hidupnya akan lebih baik daripada yang di dunia. Sebaliknya orang yang ingkar, orang yang kafir, musyrik, ya, dia akan menderita, akan diazab nanti di akhirat. Dan sebagaimana telah tergambar pada ayat-ayat sebelumnya, ya. Yajziyal ladina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna, dan seterusnya sampai ayat yang terakhir sebelum ayat ini, fala tusakku anfusakum, yang kalian merekomendasi diri kalian, menilai diri kalian bersih, baik, bagus, bersih dari dosa, telah beramal bagus, telah bertakwa, wa a'lamu man ittaqa. Namun orang itu menentang, ya, oleh karena itu dia pun diingkari. Ya, ketika dia berpaling dari apa yang didakwakan oleh Nabi SAW, dia mendustakannya, seakan dia
mengetahui perkara ghaib lebih tahu daripada Nabi Muhammad SAW. Padahal itu adalah klaim dusta dari dia. Oleh karena itu dia pun didustakan, diingkari dengan ayat ini, "Indahu ilmul ghaibi fahuwa yara." Apakah dia memiliki ilmu ghaib? Apakah ini istifham, pertanyaan, tetapi maksudnya adalah ingkar. Ini istifham ingkari namanya. Istifham ingkari. Ini adalah pertanyaan yang bertujuan mengingkari. Bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Allah Maha tahu. Tidak butuh dijawab ini. Tetapi ini pengingkaran. Ini metode berbicara mengingkari suatu kebatilan dengan bentuk pertanyaan. Apakah dia memiliki ilmu ghaib? Artinya dia tidak punya ilmu ghaib, tidak punya berita tentang perkara ghaib. Fahuwa yara, inda ilmu ghaib fahuwa yara. Apakah dia punya ilmu ghaib? Fahuwa yara. Sehingga dia melihat perkara ghaib itu, mengetahui perkara ghaib itu, bahwa memang dia seperti yang dia klaim atas dirinya. Dirinya lebih baik. Dan dirinya nanti ya di akhirat, ya seandainya dia beriman dengan akhirat ya, karena dia kufur. Ya, dia kafir, dia musyrik, mengingkari berita ghaib yang diberitakan oleh Nabi SAW. Tetapi itulah ya, klaim dusta dia. Mengklaim dirinya yang bersih, dirinya yang lebih baik, dan seandainya dia kembali nanti di akhirat, seandainya dia beriman dengan akhirat, seandainya dia kembali, dia akan kembali kepada kehidupan yang lebih baik daripada sekarang. Ini berbeda dengan yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW yang digambarkan tadi, bahwa orang yang semacam dia itu hidupnya akan celaka nanti di akhirat. Hidupnya akan sengsara, akan diadab. Ya, sebaliknya mengatakan, kalau memang akhirat ada, saya kembali ke akhirat, saya akan lebih baik hidupnya di sana nanti. Akan dapat harta yang lebih banyak, akan berbahagia di sana, tidak akan sengsara. Ya. Itu yang digambarkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya. Dan Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa hal semacam itu merupakan karakternya orang yang mengingkari hari kebangkitan, hari akhirat. Seperti yang digambarkan dalam surat Al-Kahfi. Ya, dalam surat Al-Kahfi percakapan antara dua orang, satu beriman, satu kafir. Ya, pada ayat ke 36. Ya. Orang yang mengingkari hari kebangkitan itu, yang kafir itu, mengatakan ketika dia dinasihati oleh rekannya, ya, saat dia menyombongkan diri, dia justru merekomendasi dirinya. Justru mentazkiyah, merekomendasi dirinya. Apa kata dia? Di ayat 36 surat Al-Kahfi dia mengatakan, "Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba." Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah. Aku tidak meyakini as-sa'ah, hari kiamat, hari kebangkitan, hari kiamat itu akan terjadi. Hari kebangkitan akan terjadi. Saya tidak meyakini. Ya, saya tidak menyangka itu akan terjadi. Artinya dia mengingkari hari kebangkitan. Kemudian dia mengatakan, "Wala irudittu ila rabbi." Sungguh seandainya aku benar-benar akan dikembalikan kepada Rabbku nanti, jika benar memang hari kiamat itu ada,
dan aku akan dibangkitkan di hari itu kembali kepada Rabbku, la ajidanna khairan minha munqalaba. Sungguh aku akan mendapatkan yang lebih baik daripada yang aku punya sekarang. Dari harta yang kumiliki, dari kebunku yang subur dan banyak buahnya, banyak hasilnya, ini aku akan dapat yang lebih baik dari ini. Tempat kembali yang lebih baik nanti, jika memang aku akan dikembalikan, jika itu ada. Nah, seperti itulah ya gambaran makna ayat ini. Indahu ilmul ghaibi fahuwa yara. Jadi kesimpulannya, dia tidak mengetahui perkara ghaib, berarti dia dusta. Dia lancang. Sudah berbuat jelek, merekomendasi diri lagi bahwa dia lebih baik. Jika dia kembali, seandainya memang ada hari kebangkitan itu, maka dia akan kembali kepada kehidupan yang lebih baik daripada yang dia jalani sekarang. Tidak seperti yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu maksud ayat ini. Kemudian Allah mengatakan, am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Sesuai yang telah kita lewati, mengenai makna am, ya. Bahwa am, yakni kata am, apabila digunakan pada kalimat yang tidak ada pembanding, maka am artinya bal'a. Apabila ada pembanding, maka am artinya atau, sebagai huruf athaf. Aqama Zaidun amla, misalkan, apakah Zaid berdiri atau tidak? Nah, itu. Aqama Zaid, apakah Zaid berdiri, am atau la, atau tidak. Aja'a Zaidun am Amrun, apakah Aja'a Zaidun, apakah Zaid yang datang, am Amrun, atau Amr yang datang. Itu am artinya atau, jika ada pembanding gitu. Nah, salah satu dari keduanya yang ditanyakan, apakah ini atau itu. Nah, jika tidak demikian, maka am bukan huruf athaf yang menata atas seperti tadi, tetapi am artinya bal'a, yakni bal kemudian hamzah istifham. Nah, ini metode al-intiqal min kalam ila kalam. Yani metode berbahasa, berpindah, beralih dari satu kalimat ke kalimat yang lain. Ya. Yani bal alam yunabba bima fi suhufi Musa. Bahkan alam yunabba, tidakkah dia yunabba, yakni yukhbar, diberi berita. Bahkan tidakkah dia diberi berita, diberi informasi, artinya tidakkah dia mendapat informasi, belumkah dia tahu dapat informasi, ya, bima fi suhufi Musa, bima dengan apa, bima dengan apa yang ada fi di dalam suhuf, lembaran-lembaran kitab Musa,
wa Ibrahim, dan juga lembaran yang ada di dalam lembaran-lembaran kitab Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Suhuf Musa, kita tahu Suhuf Musa, lembaran-lembaran Musa. Sebagian ahli tafsir, Ibnu Jauzi dan Zadul Masir, Asy-Syuqaih dalam Fathul Qadir, di antaranya menyebutkan Suhuf Musa, lembaran-lembaran Musa yang dimaksud di sini adalah kitab Taurat. Kitab Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa itu kitab Taurat, yang berisi ahkam syariat, berisi hukum-hukum syariat, ajaran-ajaran syariat. Jadi maksudnya bahkan tidakkah, belumkah dia mendapat informasi tentang hukum-hukum, ajaran-ajaran yang ada di dalam lembaran-lembaran kitab Nabi Musa, itu kitab Taurat, dan lembaran-lembaran kitab Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Alladhi waffa wa Ibrahim alladhi waffa, ini alladhi adalah sifat, ya, sifat menyifati Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim disifati oleh Allah pada ayat ini dengan alladzi waffa. Ibrahim yang waffa. Waffa artinya menunaikan. Menunaikan. Menunaikan apa? Kesimpulannya seperti yang dikatakan As-Sa'di rahimahullah dalam Taisirul Karimur Rahman, ay qama bi jami'i mabtalahu Allah bihi, yakni menunaikan seluruh apa yang Allah ujikan padanya, seberat dan sesulit apapun ujian itu. Kita tahu apa ujian yang paling berat bagi Nabi Ibrahim. Yang mendapat gelar Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasih Allah yang tertinggi. Jadi setelah Nabi Muhammad. Karena Nabi kita Muhammad SAW juga bergelar Al-Khalil. Nabi Ibrahim mendapat gelar itu. Dan dikabarkan langsung oleh Allah dalam Al-Quran, wattakhadallahu Ibrahim khalila, Allah mengangkat Ibrahim sebagai kekasih yang tertinggi. Maka Nabi Muhammad SAW mengabarkan hal itu dalam hadits yang sahih. Ittakhadani Allahu khalilan kama ittakhadallahu Ibrahim khalila. Allah telah mengangkat aku, menjadikan aku sebagai kasih tertingginya, sebagaimana Allah mengangkat Ibrahim sebagai kasih tertingginya. Dan kita tahu Muhammad alaihissalam afdalul anbiya, nabi yang paling mulia, yakni derajatnya di atas Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Muhammad, derajat kedua adalah Ibrahim. Kemudian derajat ketiga adalah Nabi Musa. Kita tahu ujian yang begitu berat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Ketika Allah mengujinya untuk membuktikan bahwa benar dia pantas jadi Khalil Allah, kekasih tertinggi Allah, bahwa dia lebih cinta Allah daripada dirinya dan anaknya sekalipun. Allah perintahkan dia menyembelih Nabi Ismail. Dan dilakukan. Faktor-faktornya
Tidak ada yang tersisa kecuali pisau di tangannya digerakkan. Sudah hendak digerakkan oleh Nabi Ibrahim untuk menunaikan ujian tersebut, perintah tersebut, dan itu sudah pembuktian dan tujuan sudah tercapai. Hasal al-maqsud, terbukti bahwa dia menunaikan perintah Allah, berarti dia memang lebih cinta Allah, dia memang kekasih Allah, lebih cinta Allah daripada dirinya dan anaknya. Dan itu sudah cukup. Bukan tujuan penyembelihan Ismail. Benar-benar disembeli, bukan itu tujuan. Jadi penyembelihan Ismail, bahwa Ismail benar-benar tersembeli itu bukan tujuan. Oleh karena itu tidak sampai disembeli. Ya. Tidak sampai disembeli. Ibrahim AS mendengar suara dari arah langit untuk menghentikan itu, dan diakui bahwa dia telah melaksanakan perintah. Dan diganti dengan apa? Diganti dengan kibas, ya, sebagai udhiyah, sebagai hewan kurban penggantinya. Yang kemudian menjadi sunnah bagi umat-umat setelahnya. Tuh, yang seberat itu pun ditunaikan oleh Ibrahim. Lebih-lebih yang lebih rendah dari itu tingkatannya. Ini makna waffa, menunaikan seluruh apa yang Allah ujikan kepadanya. Wa amarahu, dan Allah perintahkan kepadanya, amarahu bihi, Allah perintahkan kepadanya, minas syara'i, dari syariat-syariat, wa usulid din, dan pokok-pokok agama, wa furu'ihi, dan cabang-cabangnya. Tidak ada yang dibedakan satu dengan yang lainnya. Usul, furu, pokok maupun cabang, semuanya ditunaikan dengan sempurna oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini penjelasan tafsir mengenai alladzi waffa. Yang ini merupakan sifat, ya, menyifati Ibrahim. Kemudian kembali kepada ayat ini, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa. Terkait dengan apa, ya, yang terdapat di dalam suhuf Musa dan Ibrahim. Kitab Taurat, suhuf Musa, dan kitab suhuf Ibrahim yang isinya ahkam, hukum-hukum. Apa saja hukum-hukum yang ada di dalamnya? Hukum-hukum, di antara hukum yang ada di dalamnya adalah alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa'al awfa. Ini di antara isi kitab Taurat, suhuf Musa. Di antara isi kitab suhuf Ibrahim. Jadi di antara ajaran syariat yang tertera dalam suhuf Nabi Musa, kitab Taurat, dan yang tertera dalam suhuf Ibrahim adalah alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa'al awfa. Kata Sa'di rahimahullah, wa fi tilka as-suhufi ahkamun katsiratun. Di dalam suhuf, lembaran-lembaran kitab itu, ya, lembaran-lembaran kitab Nabi Musa, kitab Taurat, dan lembaran-lembaran kitab Ibrahim, ahkamun katsirah, hukum-hukum yang banyak. Hukum-hukum yang banyak. Min ahammiha, di antara hukum yang terpenting yang tertera dalam suhuf Musa dan Ibrahim, ma dzakarahu Allahu, apa yang disebutkan oleh Allah biqaulihi, dengan firman-Nya, alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Dan seterusnya, wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzaul jazaa'al awfa. Karena ini masih satu rentetan, ya,
konteks kalimat yang terkait. Nah, jadi sekarang kita mendapat berita ini melalui Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mendapat berita sekarang tentang ajaran yang ada dalam kitab Taurat, Suhuf Musa dan kitab Nabi Ibrahim, Suhuf Ibrahim. Di antara ajaran itu yang kita dapat berita sekarang bahwa ternyata di sana diajarkan dalam Suhuf Musa dan Suhuf Ibrahim, alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yajzahul jazaa'al awfa. Simpelnya, ya, maksud alla taziru waziratu wizra ukhra. Ya, adapun detailnya kita akan pelajari nanti, insyaallah karena waktu. Simpelnya, ya, bahwa pelaku dosa, jiwa yang melakukan dosa, ya, dia sendiri yang akan memikul akibatnya. Dia sendiri akan memikul dosa itu dan akibatnya. Hukumannya nanti di akhirat. Tidak akan dipikulkan kepada orang lain. Dia berbuat kepada orang lain yang dihukum. Tidak. Siapa yang berbuat, dia yang memikulnya. Dan dia yang dihukum. Itu dalam hal dosa. Dalam hal perbuatan baik, amalan soleh, seseorang tidak akan mendapatkan, ya, ganjaran amalan kebajikan kecuali apa yang dia usahakan di dunia. Apa yang dia usahakan di dunia dari amal soleh itu, itulah yang akan dia dapat di akhirat ganjarannya. Yang tidak dia usahakan, tidak akan dia dapat. Amalan kebaikan orang lain, ya, tidak mungkin dia yang dapat. Orang lain mengusahakan kemudian dia yang dapat pahalanya, tidak. Masing-masing pelakunya dapat pahalanya sesuai yang dia usahakan. Dan bahwasanya sa'i, usaha dia, ya, di dunia, baik itu kebaikan maupun kejelekan, akan dilihat semuanya nanti di akhirat. Kemudian dia akan diberi balasan yang lengkap, yang setimpal. Ya. Ajaran ini ada dalam Suhuf Musa dan Ibrahim. Jadi apa yang diklaim oleh orang itu, yang diingkari di atas, yang diberitakan di atas, afara'aita alladhi tawalla, yang disifati bahwa dia tawalla wa atta qalila wa akda, bersama dengan itu, jadi dia berbuat jelek tapi dia merekomendasi dirinya, menganggap dirinya yang baik, bersih, kemudian jika memang dia kembali ke akhirat, jika akhirat itu ada, dia akan dapat kehidupannya lebih baik daripada sekarang. Kemudian diingkari dengan indahu ilmul ghaibi fa huwa yara. Kemudian amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Apa yang ada tertera dalam suhuf Musa dan Ibrahim itu mendustakan dia. Ajaran yang ada dalam suhuf Musa dan Ibrahim mengajarkan bahwa yang berbuat jelek, ya, akan dapat balasan juga sesuai kejelekannya di akhirat. Dan bukan orang lain yang memikulnya. Dia sendiri akan memikul dosanya. Ya, yang berbuat baik, ya, dia akan dapat pahalanya. Tidak mungkin, ya, seseorang berbuat baik, orang lain yang dapat pahalanya. Nah, siapapun pelaku amalan, baik atau jelek, mesti dia akan lihat nanti di akhirat. Ya, dan akan dapat balasan yang setimpal. Jadi jangan merekomendasi diri. Nah, itu ada, ya, ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia dibantah, klaimnya itu, kedustaannya itu dibantah dengan ajaran yang ada dalam suhuf Musa dan Ibrahim. Dan itu, ajaran itu juga yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran sekarang, ya, memberitakan kepada kita tentang ajaran itu sama.
ajaran yang dalam suhuf Musa dan Ibrahim dan yang ada dalam Al-Quran sama, yaitu dalam apa yang diberitakan di sini, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Sebelumnya alla taziru waziratu wizra ukhra wa laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yajza'ul jazaa al-awfa. Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadri. Jazakumullahu khairan.